Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial praktikum komputasi teknik kimia untuk pertemuan yang kedua bersama saya, Dewi Wahyuningtyas. Oke ya, untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas penyelesaian persamaan linier yang dilakukan secara simultan. Perlu kalian ketahui, apa sih persamaan linier yang simultan itu? Simultan itu artinya adalah biasanya beberapa persamaan linier disusun bersamaan dengan beberapa variabel dan kita diminta untuk mencari variabel-variabel tersebut. Bisa kalian lihat di modul praktikum masing-masing. Ini misalnya ada persamaan pertama adalah seperti ini. A11x1 plus A12. A ini menunjukkan adalah nilai koefisiennya atau konstantanya. Misalnya nanti ada contohnya saya lihatkan sama dengan B1 dan seterusnya hingga persamaannya sejumlah n data. Nah, di sini kita ingin mencari nilai-nilai dari variabel X1, X2, X3, X4. Nah, waktu SMA mungkin kalian pernah ingat ya, cara untuk menyelesaikan persamaan linier simultan, tapi biasanya paling banyak kalian selesaikan itu hanya 3 persamaan. Misalnya persamaan untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Biasanya cukup 3 saja. Tapi bagaimana jika variabel-variabel yang dicari itu sangat banyak? Untuk menyelesaikan dengan cara eliminasi waktu SMA atau dengan metode substitusi itu mungkin akan memakan waktu lama. Nah, di sini kalau di modul kalian punya metode baru yaitu dalam pemrograman MATLAB dengan operasi matriks. Nah, ini nggak asing ya. Kemarin saya juga sempat singgung untuk pertemuan yang pertama. Kita langsung lihat di contoh latihannya dulu. Nah, ini adalah beberapa persamaan linier yang simultan. Bisa kalian lihat, jadi ada 4 persamaan dengan 4 variabel yang tidak diketahui nilainya, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Nah, cara untuk menyelesaikannya, karena kita pakai operasi matriks, maka persamaan ini harus kita bentuk dalam operasi matriks juga. Bisa kalian perhatikan, di sini ada matriks yang pertama, misalnya di sini disimbolkannya matriksnya adalah matriks B, yaitu nilainya adalah 1, min 3, 4, 0, hingga baris yang keempat ini. Nah, kemudian di sini matriks yang kedua itu adalah X. Di sini nilainya yang ini. X1, X2, X3, X4. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita cari hasilnya. Kemudian nilai 8, 1, min 6, dan 0 ini adalah nilai yang berada di sebelah kanan dari ruas persamaan. Jadi hasilnya atau biasanya nilai Y-nya itu berapa aja. Jadi ada nilainya. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan operasi perkalian matriks. Kalian ingat ya, untuk persamaan pertama, cara membacanya dibentuk seperti ini adalah 1 kali X1 ditambah min 3 kali X2 ditambah 4 kali X3 ditambah 0 kali X4 sama dengan 8. Di sini bisa kalian perhatikan untuk matriks B itu ordonya adalah 4 kali 4. Cara untuk mencari nilai X1, X2, X3, dan X4 kita pakai metode inverse matrix. Setelah matriks B kita tulis dalam MATLAB, C ini matriksnya adalah 8, 1, min 6, 0. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan matriksnya ditulisnya adalah matriks yang satu baris ya. Padahal di sini kan matriksnya adalah matriks kolom, di mana di sini terdiri dari satu kolom dan 4 baris. Kita akan coba menyelesaikannya pakai rumus inverse. Itu rumusnya adalah seperti ini. X sama dengan B, tanda seperti tanda bagi yang ditulisnya adalah terbalik, itu artinya adalah inverse. Kemudian C ini adalah matriks C, kemudian ada tanda petik 1 atau artinya adalah matriks transpose. Masih ingat ya, matriks transpose itu adalah matriks yang mulanya adalah matriks kolom berubah menjadi baris, yang mulanya baris menjadi kolom. Jadi bentuk yang ini semula adalah mendatar, karena ada transpose, jadi matriks C nanti akan berubah nilainya menjadi seperti ini. Oke? Bisa dipahamin ya. Kita langsung ke MATLAB-nya. Oke. Kita coba. Ini saya sudah membuat
dalam M-file-nya. Di sini ada tulisan contoh persamaan aljabar linier simultan dari modul. Saya sudah tuliskan keterangan-keterangan atau komen-komennya dengan menggunakan persen yang hijau. Ingat ya, kalau hijau itu berarti tidak tercantum atau tidak dihitung dalam pemrogramannya. Kita tuliskan CLC, kemudian clear all, di sini boleh. Kemudian kita tuliskan matriks B, kemudian yang C seperti ini, yang X seperti ini, dan hasilnya saya bentuk seperti ini. Kita coba run. Nah, langsung kelihatan ya, hasilnya itu adalah, nilainya adalah X1-nya, itu nilainya adalah 0,7255, X2-nya adalah min 2,5044 dan seterusnya. Nah, untuk melihat saya misalnya mau mencari X2-nya berapa, kalian bisa menuliskannya dalam M-file itu seperti ini. X3 sama dengan X itu maksudnya adalah matriks X pada baris yang ketiga. Ini artinya adalah pada baris yang ketiga, karena hanya terdiri dari satu kolom. Bisa dipahamin? Mudah? Bagaimana kalau ada persamaannya itu sejumlah 10 persamaan dan seterusnya? Pasti kalau kalian selesaikan pakai metode eliminasi atau metode substitusi, itu kan mungkin akan memakan waktu yang sangat panjang. Mungkin kalian ingat ya, dalam soal teknik kimia itu ada soal-soal untuk penyelesaian linier simultan itu dalam perpindahan panas. Oke? Kita lihat di buku pemrograman dulu. Kalau di buku pemrograman, itu ada beberapa metode yang ditawarkan. Jadi ada metode eliminasi Gauss. Saya tidak akan ajarkan, kalian bisa belajar sendiri. Karena kalau dalam metode eliminasi Gauss, kalian nanti akan membuat dua M-file. Yang pertama adalah rumus umumnya eliminasi Gauss, kemudian untuk program eksekusinya, ya ini yang ini. Untuk contoh di eliminasi Gauss, itu adalah contoh yang saya keluarkan untuk soal UTS. Oke, metode yang kedua itu adalah yang ditawarkan di sini adalah metode inverse matrix. Nah, ini sama ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh soal yang lain. Kalau di modul kan hanya contoh soalnya satu, saya ambil contoh soal yang kedua adalah komposisi fraksi mol senyawa hidrokarbon. Bisa kalian perhatikan step by step-nya. Kalau contoh 22 yang ada di buku pemrograman, itu pakai metode penyelesaiannya dengan metode eliminasi Gauss. Di sini ada keterangannya. X dicari dengan eliminasi Gauss, matriks A, matriks B, dan jumlah persamaannya. Contoh 22 akan saya coba penyelesaiannya dengan metode inverse matrix. Jadi kalian punya variabel-variabel yang dicari itu ada 3 variabel, di mana fraksi mol untuk X1, X2, dan X3. Nah, di sini persamaannya juga ada 3. Yang pertama adalah jumlahnya X1 adalah sama dengan 1, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua adalah Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1, di mana Y1-nya ini ada hubungan dengan hukum Raoult-Dalton. Masih ingat ya, ini persamaan termodinamika. Nah, untuk persamaan yang ketiga, ini adalah persamaan neraca panas. Dihitungnya dari jumlah fraksi molnya dikalikan panas masing-masingnya. Ketemunya adalah ini, panas pencampurannya. Jadi ada 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah ini, yang ketiga adalah ini. Di mana untuk sigma YI sama dengan 1 itu menggantikan YI-nya digantikan dengan XI. Karena kita ingin mencari XI semuanya. X1, X2, dan X3. Data-datanya ini, kalau disusun dalam persamaan, nanti kita akan mendapatkan 3 macam persamaan. Hasil akhirnya adalah, bisa kalian cermati, nanti kalian coba sendiri ya. Contoh 22, tuh setelah ditulis persamaannya tadi kan, ini X1 plus X2 sama dengan plus X3 sama dengan 1 dan seterusnya. Kalau dibentuk matriks, maka kita akan bisa menuliskannya seperti ini. Yang pertama, P ini adalah data tekanannya karena ada hubungannya
tekanan masing-masing fraksi mol senyawanya itu tadi, itu ada hubungannya, kaitannya dengan hukum Raoult-Dalton yang digunakan. Jadi persamaan yang pertama adalah ini, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah yang ini, yang hubungan Raoult-Daltonnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil kali. Kemudian untuk matriks yang kedua, bisa kalian tulis, itu kan hasil kalinya adalah untuk persamaan pertama kan nilai sigma X1, sigma XI itu sama dengan 1, sigma YI sama dengan 1, dan total panas pencampuran kita misalkan nilainya adalah simbolnya HT atau total panasnya di sini 30. Ditulisnya seperti ini. Jangan lupa kalau kalian nulisnya bentuknya adalah mendatar seperti ini, matriksnya adalah matriks baris, maka kalian harus menuliskan tanda transpose. Oke. Langsung untuk metode inverse, kalian cukup menuliskan rumusnya seperti ini aja. Jadi X yang dicari, X1, X2, X3 sama dengan A, tanda inverse-nya adalah tanda bagi kebalik, kemudian dituliskan B. Nah, hasilnya bisa kalian tuliskan, misalnya kalau kalian ingin menuliskan bentuknya data stringnya, kita tuliskan display, DISP, dan seterusnya, maka akan keluar bentuknya adalah fraksi mol masing-masing komponen, X1 adalah 0,5, X2 adalah 0,3, dan X3 adalah 0,2. Bisa kalian lihat dan ingat-ingat kembali bahwa jumlah total dari fraksi mol harus sama dengan 1. Untuk beragam komponen senyawa totalnya pasti sama dengan 1. Nah, kalau kita mau menuliskan dengan 62 STR, kita bisa menuliskannya seperti ini. Oke, kalian mungkin perlu belajar ya menuliskan persamaan data string yang di mana di dalamnya ada data array-nya atau data skalarnya seperti ini. Oke, bisa. Nah, untuk rumus inverse, penulisannya ada dua jenis. Ada yang nulisnya seperti ini, ada lagi rumusnya ditulisnya seperti ini. Saya coba INV dalam kurung A kali B. Kita coba ya. Apakah jalan? Nah, sama. Jadi, bisa menuliskan tanda bagi yang simbolnya terbalik atau nulisnya INV artinya adalah inverse, singkatan dari inverse dalam kurung matriks A dikali B begitu. Mudah yang mana terserah kalian. Kalau nanti di tanda baginya tidak dibalik, nanti hasilnya akan beda. Oke, gitu penjelasan dari saya terkait contoh-contohnya. Nah, kalian bisa coba sendiri atau nanti bisa saya jadikan tugas juga. Untuk contoh 2.1 yang kemarin adalah batu bara yang saya keluarkan di UTS, coba kalian kerjakan lagi pakai metode inverse matrix contoh 21 ya. Itu untuk tugas praktikum hari ini selain yang ada di modul, karena yang di modul hanya satu soal. Kalau di sini kan penyelesaiannya pakai eliminasi Gauss, kalian coba selesaikan pakai inverse matrix. Oke, langsung di modul terakhir. Ini tugas kalian. Saya akan coba berikan step by step penjelasannya. Di sini di modul sudah saya beri kasih catatan-catatan. Ini adalah suatu alat perancangan pabrik di mana alatnya ada 3, yaitu tangki pencampur, mixer, kemudian ada reaktor dan alat pemisah. Nah, untuk yang di sini yang kalian perhatikan adalah ada arus-arus atau nomor arusnya. Arus 1, arus 2, arus 3, dan arus 4. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya, di mana yang dicari adalah ada 9 variabel, yaitu nilai NA1, NB1, NA2, NB2, NA3, NB3, NA4, NB4, dan R-nya. Bisa kalian bayangkan bagaimana mencari nilai 9 variabel yang tidak diketahui nilainya dengan data-data persamaan yang ada di sini. Oke, nah cara penyelesaiannya berarti kita harus menyusun 9 persamaan yang menyangkut 9 variabel yang tidak diketahui tadi. Yang pertama adalah untuk neraca massa di tangki pencampur. Kalian bisa melihat
persamaannya ditulisnya adalah Na1 min Na3 sama dengan 100. Di sini kalau bisa dipahami, kalau saya akan tulis Na1 ini kan sebenarnya penjumlahan antara umpan ditambah Na di arus ke-3. Nah, atau bisa dicari karena umpannya ini adalah A murni, lajunya adalah 100, maka 100 ini nilainya adalah nilai Na1 dikurangi dari Na3 ketemunya adalah umpan. Bisa dipahami nih ya, persamaan 1 itu adalah begitu. Persamaan 2 jelas karena ini di umpan adalah A tanpa B, maka NB1 min NB3 sama dengan 0. Atau bisa disimpulkan yang di recycle ke tangki pencampur untuk nilai B-nya itu sama dengan B yang keluar dari tangki pencampur. Kemudian untuk neraca massa reaktor, ini tadi saya sudah coba run. Pertamanya saya coba pakai persamaan yang di sini, ternyata hasilnya salah, negatif. Nah, ternyata setelah saya cek, memang persamaan yang untuk 4 itu salah. Ralatnya yang betul adalah NB1 plus NB2 min R sama dengan 0. Kalian ingat-ingat ya, Bu, ini kenapa kok penyusunannya neraca massa reaktor seperti ini? Kita ingat pelajaran siapa ini? ATK mungkin di neraca massa. Kalian ingat kalau neraca massa ada reaksinya di reaktornya, itu kan rumus aslinya kan ada input, main output. Kalau ada reaksi, kalau misalnya reaksinya adalah untuk reaktan, karena reaktannya A, maka adalah min laju reaksi sama dengan ACC, kita asumsikan reaksinya adalah steady state, sehingga akumulasinya 0. Sehingga persamaannya untuk yang A bisa disusun seperti ini. Na1 adalah Na yang masuk, in, kemudian Na2 adalah yang keluar, out, tandanya harus berlawanan tanda. Kemudian untuk laju reaksi, kenapa di sini tandanya positif? Karena untuk inputnya ditulisnya negatif. Harusnya kan kalau dituliskan Na1 min Na2 min R sama dengan 0, atau bisa dituliskan seperti ini. Itu persamaan 3. Kemudian untuk persamaan 4, ini adalah untuk neraca massa yang produk atau B-nya. Bisa kalian lihat yang B itu karena ada arus recycle, maka di arus 1 ini ada komponen B. Makanya dituliskan NB1, kemudian NB2 ada yang keluar karena ini terjadi pembentukan B, dan R-nya adalah harusnya kalau dituliskan neraca massa di reaktornya itu kan in min out plus laju reaksi. Di mana in-nya adalah NB1, kemudian min outnya adalah NB2 plus R, sehingga NB1 dan R itu tandanya sama, yaitu min atau plus dan yang berkebalikan adalah NB2, sehingga yang ini tolong diralat sendiri. Gitu. Itu persamaan 4. Lalu persamaan 5, neraca massa pemisah, bisa kalian lihat, Bu, neraca massa pemisah kok kayak gini? Ya bisa kalian lihat, simpulkan ya. Na2 sama dengan adalah terbagi menjadi dua arus di arus ketiga dan arus keempat, sehingga bisa disimpulkan arus 3 ditambah arus 4 sama dengan arus 2 atau ini. Oke, persamaan 5, 6 bisa dipahami. Nah, ada beberapa persyaratan untuk penyelesaian 3 persamaan yang lain, yaitu adalah porsi di percabangan di neraca tangki pemisah, ada keterangannya di sini bahwa 80% A dalam alur 2 itu didaur ulang. Sudah saya kasih keterangan bahwa A di arus 3 ini adalah sama dengan A di arus 2. Sebanyak 0,8 A di arus 2. Kemudian B di arus 3 ini sama dengan 0,4 B dari arus 2. Gitu. Sehingga muncul persamaan 7 dan 8. Untuk persamaan 9 itu bisa kalian lihat dari syarat yang kedua, yaitu perbandingan mol terhadap mol A terhadap B di alur 1 atau di arus 1 itu adalah 5:1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa B-nya itu lebih banyak. Maaf. Oke. Na1 min 5 NB1 sama dengan 0.
Oke, bisa dipahamin. Jadi ada 9 persamaan dengan 9 variabel yang tidak diketahui, maka kita bisa menyelesaikannya dengan inverse matrix. Oke, saya tuliskan ini penjelasannya ya. Nah, saya sudah buat rangkumannya. Ini adalah metodenya. Rumusnya kalian bisa menuliskan ini atau nulisnya adalah INV dalam kurung matriks A dikali C atau ini. Ini contoh 22, tadi kalau disusun persamaan adalah ini tadi. Nah, untuk tugas di modul, cara penyelesaiannya karena mau dibikin matriks, saya akan tuliskan matriksnya seperti ini. Jadi kita misalkan dulu, misalnya NA1 itu adalah N1 dan seterusnya hingga sampai variabel yang terakhir yaitu R adalah N9. Nah, persamaan yang di modul ada 9 persamaan dengan 9 variabel sehingga kita bisa mencari nilai N1 sampai N9. Jika disusun matriksnya, matriks A berordo 9 kali 9. Kita tuliskan dulu matriks perkaliannya. Nah, mungkin ada yang tanya, ini apa ini maksudnya? Kita lihat di buku di modul tadi. Persamaan 1 hanya ada NA1 dan NA3, sedangkan variabel-variabel yang lain tidak dituliskan. Kalau nggak dituliskan artinya koefisiennya bernilai 0. Nah, ini NA1 kalian ingat, NA1 tadi permisalannya adalah N1. Nah, kemudian yang NA3 adalah permisalannya NA3 itu adalah N5. Jadi, nilai pada kolom pertama dan kolom kelima saja pada baris pertama yang ada nilainya, sedangkan yang lainnya dinolkan. Itu contoh untuk persamaan 1. Dan hasilnya adalah munculnya di kolom pertama, baris pertama nilainya adalah sama dengannya 100. Sedangkan untuk yang lainnya kan nilainya 0, 0, 0 semua, kalian bisa langsung tuliskan sama. Sedangkan yang untuk penulisan di matriks A-nya ini harus hati-hati. Perhatikan variabel apa yang ada dalam setiap persamaan yang muncul. Misalnya untuk yang di sini yang nomor 1 itu yang muncul adalah NA1 dan NA3. Contoh yang kedua yang muncul persamaan yang kedua yang muncul adalah NB1 dan persamaan yang N6 adalah NB3 dan seterusnya. Oke, bisa disusun ini ya, bentuknya seperti ini. Nanti tugas kalian selain tadi contoh 2.1, kalian juga diwajibkan menyusun matriksnya dulu seperti ini, baru diselesaikan dalam pemrogramannya. Nah, ini saya sudah membuat contohnya. Tugas di modul praktikum halaman 18, soalnya seperti ini. Kalian tulisnya, terserah kalian simbolnya. Ini hanya contoh saja, kalian bisa menggantinya, terserah. Misalnya, susunan matriks-matriksnya adalah A kali N sama dengan C, di mana matriks N adalah nilai-nilai yang kita cari. Nah, di sini saya sudah menuliskan matriks C-nya sudah ditransposkan. Jadi, di sini untuk matriks yang tulisannya di inverse, tidak perlu ada transpose. Dituliskan seperti ini, N sama dengan A inverse C, maka nilainya bisa kita tampilkan per masing-masing kitaran. Bisa kalian lihat, cepat sekali kan keluar hasilnya. Oke, mungkin itu aja tutorial hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ingat tugasnya untuk pertemuan 2 juga sama dengan yang pertemuan 1 ada 2 nomor. Yang pertama adalah contoh 2.1 dikerjakan ulang pakai metode inverse dan modul halaman 17. Mirip ini aja, tidak apa-apa. Yang penting kalian mencoba. Tapi saya minta untuk modul 17 nanti kalian coba keluarkan hasilnya dengan ada penulisan seperti ini, displaynya. Jadi ada num2 str-nya. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah, saya tutup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.